Selamat pagi adik-adik, selamat pagi Kak Yolanda. Selamat pagi Kakak Sherly. Salam kasih. Hari ini adalah Minggu Prapaskah yang pertama, masa mengenang penderitaan Yesus Kristus karena kasih-Nya bagi dunia, dan juga pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja. Tema kita hari ini adalah Yesus, kasihanilah aku. Nah, adik-adik, memulai ibadah kita, mari kita jemput bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kasih Yesus Indah-Indah. Bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus Kristus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kakak silahkan duduk. Halo adik-adik, apa kabarnya? Apa kabar Kakak Sherly? Baik. Puji Tuhan. Apa kabarnya adik-adik? Pasti semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, adik-adik, kira-kira kalian tahu tidak siapa saja yang mengasihi kalian? Kakak Sherly, siapa saja yang mengasihi Kakak Sherly? Orang tua, saudara-saudara, teman, terlebih Tuhan Yesus. Bagaimana perasaannya Kakak? Senang sekali, gembira, bersuka cita. Nah, adik-adik yang di rumah, siapa saja yang mengasihi kalian? Ya, betul sekali. Ada orang tua, ada teman-teman, ada saudara, dan orang-orang di sekitar kita. Dan terlebih lagi, seperti yang dikatakan Kakak Sherly, ada Tuhan Yesus. Bagaimana perasaannya? Ya, pasti kalian senang, pasti gembira, selalu ceria. Dan ingat, jangan selalu lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kasih yang kita rasakan juga pada saat ini melalui Pekan Anak Gereja Toraja dan HUT SMGT yang ke-66 tahun. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan membacakan Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-86 ayat yang ketiga. Nah, adik-adik, kita akan membaca Mazmur secara responsorial atau secara berbalasan yang terambil dari Mazmur pasal 86 ayatnya yang ketiga. Kakak akan membaca tulisan yang agak keluar dan adik-adik yang akan membaca tulisan yang agak ke dalam. Kita mulai ya. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Amin. Amin. Nah, adik-adik, mengaminkan pembacaan Mazmur kita, mari kita menyanyi Allah itu baik. Kita nyanyikan dalam 3 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Toraja. Allah itu baik.
adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas hari Minggu ini. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang besar, dan kami mohon ampunan-Mu bagi dosa-dosa kami. Kami bersyukur atas kesempatan indah untuk menerima firman Tuhan. Roh Kudus, terangi kami untuk dapat mengerti firman Tuhan yang hendak kami dengarkan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Halo adik-adik, selamat pagi, shalom. Apa kabarnya kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik yang berada di rumah, kita duduk dengan tenang dan mari kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelum itu kakak mau memberikan aba-aba kepada kalian. Kakak menghitung dari 1 sampai 3. Kalian menutup mata kalian. Ya, siap-siap. 1, 2, 3. Ayo, tutup matanya. Sekarang apa yang kalian rasakan setelah mata kalian ditutup? Ya, sangat gelap ya. Kita tidak bisa melihat apa-apa. Kita juga tidak bisa mengerjakan apapun karena sangat gelap. Sekarang kakak hitung kembali sampai 3. Kalian membuka mata kalian kembali. 1, 2, 3. Bagaimana? Iya, sekarang terang kembali. Kita bisa melihat dengan jelas. Tentu kalian juga di rumah sekarang bisa melihat dengan jelas. Bagaimana perasaan kalian? Sangat menyenangkan ya adik-adik. Nah, adik-adik, ada orang yang memiliki mata tetapi matanya itu tidak berfungsi. Matanya itu tidak bisa melihat. Itu dinamakan orang buta. Orang yang matanya tidak bisa melihat atau biasa disebut orang buta ini sangat kesulitan melakukan apapun, pekerjaan apapun. Sangat terbatas pergerakan mereka karena mereka tidak bisa melihat apa-apa. Dan begini pula yang dirasakan oleh Bapak Bartimeus. Bapak Bartimeus dialah seorang yang tinggal di kota Yeriko. Dia seorang yang buta. Karena kebutaannya itu, Bapak Bartimeus tidak bisa bekerja dengan baik. Hidupnya sangat miskin. Jadi tiap hari dia hanya duduk di pinggir jalan untuk meminta belas kasihan dari orang lain. Suatu ketika Tuhan Yesus tiba di kota Yeriko bersama dengan murid-muridnya. Ternyata orang-orang di Yeriko juga sudah mendengar banyak tentang Yesus. Bagaimana Yesus itu adalah orang yang hebat. Yesus selalu menyelamatkan orang, bahkan Yesus juga selalu menyembuhkan orang yang sakit. Jadi makanya ketika Yesus datang bersama murid-muridnya di kota Yeriko, banyak orang yang datang ingin melihat dia. Nah, ketika itu Bartimeus sedang duduk di pinggir jalan untuk meminta-minta. Tetapi dia mendengar ada keributan. Ada apa ya? Kok banyak sekali orang, ramai sekali. Bartimeus bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar situ. Kemudian salah seorang yang berkata bahwa itu Yesus yang datang. Bartimeus pun
merasa senang. Kenapa Bartimeus sangat senang ketika tahu bahwa Yesus datang? Karena ternyata Bartimeus juga sudah mendengar tentang Yesus. Bagaimana itu Yesus sangat baik, bagaimana Tuhan Yesus selalu menyelamatkan orang, bahkan menyembuhkan orang sakit. Jadi Bartimeus berpikir bahwa Tuhan Yesus juga akan menyembuhkan dia. Tuhan Yesus akan menyelamatkan dia. Jadi Bartimeus ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena Bartimeus percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolongnya juga. Makanya Bartimeus mencari cara bagaimana caranya dia bisa melihat Tuhan Yesus. Dia berpikir, akhirnya Bartimeus pun berteriak memanggil nama Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, tolong saya, Yesus anak Daud, tolong kasihani saya. Tetapi ketika itu Yesus tidak mendengar panggilan Bartimeus. Malah orang-orang yang ada di sekitar situ memarahi Bartimeus. Apa kamu Bartimeus? Ribut sekali, kamu berisik sekali. Kau sangat mengganggu, kau tidak tahu siapa itu yang datang. Itu orang yang penting. Kamu diam, jangan terlalu ribut, jangan terlalu berisik. Tetapi Bartimeus tidak pantang menyerah. Dia tidak diam, malah dia lebih semangat berteriak, dia lebih keras berteriak memanggil nama Yesus. Yesus, Yesus anak Daud, tolong kasihani saya. Dan ternyata usahanya tidak sia-sia. Tuhan Yesus mendengar panggilan Bartimeus. Yesus kemudian berhenti dan dia menyuruh orang untuk memanggil Bartimeus dan membawa ke hadapannya. Orang-orang pun memanggil Bartimeus. Bartimeus, sekarang engkau siap-siap karena dia memanggil engkau. Ayo cepat-cepat. Bartimeus dengan penuh semangat, dia sangat senang ya, karena Yesus ternyata mau menemui dia. Yesus mendengar panggilannya. Pokoknya dia tinggalkan semua perlengkapan yang dia pakai untuk mengemis, bahkan jubah yang sering dia pakai, tiap hari dia pakai itu dia tinggalkan dan dia pun langsung menemui Tuhan Yesus. Nah, ketika sampai di hadapan Tuhan Yesus, Yesus bertanya dengan penuh kasih kepada Bartimeus. Bartimeus, apa yang engkau inginkan aku lakukan kepadamu? Jawab Bartimeus, Tuhan, aku ingin sembuh. Aku ingin bisa melihat seperti orang-orang. Dan ketika itu, Yesus berkata kepada Bartimeus, Bartimeus, pergilah karena imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan Yesus mengabulkan permintaan Bartimeus. Bartimeus kemudian disembuhkan. Bartimeus akhirnya bisa melihat. Dia bisa melihat orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia bisa melihat pohon dan apapun yang ada di sekitarnya. Bartimeus senang sekali. Dia bersuka cita dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur Engkau telah menyembuhkan engkau. Dan Bartimeus pun berjanji dan dia pun menyerahkan dirinya untuk mengikut Yesus pada saat itu. Nah, adik-adik, jikalau kita percaya, pasti Tuhan akan menolong kita. Jika kita yakin, kita percaya, jangan ragu meminta kepada Tuhan, karena Tuhan akan menyelamatkan dan menolong di saat kita dalam kesusahan. Demikian cerita kita. Sebelum kita membaca Alkitab, adik-adik mari kita menyanyi lagu Ada Orang Buta Duduk Minta-Minta ya.
2, 3. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Celik matanya, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Celik matanya, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Sekarang mari kita membuka Alkitab kita. Bahannya itu terambil dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Ayo adik-adik yang ada di rumah, kita buka Alkitab kita. Dan kalau kita sudah menemukan bahan Alkitab kita, mari kita membaca secara bersama-sama. Kita mulai. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Demikianlah cerita kita dan bacaan kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Tetapi sebelum itu, mari kita dengarkan nas persembahan kita yang terambil dari Amsal pasal 3 ayat 9a yang berbunyi demikian, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu." Mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyi, "Apabila kita sukacita." Sumbernya besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan doa syafaat. Ayo kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kehidupan dan persembahan untuk kemuliaan Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini.
Terima kasih untuk firman-Mu yang baru-baru kami dengarkan bersama-sama. Dan Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk orang tua kami, kakak, adik, dan keluarga kami. Juga buat guru-guru di sekolah minggu kami. Dan teman-teman kami yang berada di rumah, di sekolah, maupun segenap teman-teman sekolah minggu kami. Tuhan jaga, lindungi mereka, berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka semua. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk saat ini pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja dan HUT SMGT yang ke-66 tahun. Tuhan tolong berikan kesembuhan bagi teman-teman kami yang sakit, berikan penghiburan bagi teman-teman kami yang berduka. Dan Tuhan pimpin dan lindungi kami senantiasa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Demikian, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, marilah kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-52 yang berbunyi, lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga lihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, kakak undang bangkit berdiri, kita menyanyi "Besarlah Kasih Bapakku". Nah, adik-adik yang ada di rumah, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.